Bertempat di SMA Negeri 1 Sumedang, pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar kegiatan open bidding untuk jabatan pimpinan pratama di posisi staf ahli bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan pada Setda Sumedang, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM pada Setda Sumedang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, Kadis Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun peserta yang mengikuti open bidding yaitu Camat Cimalaka Asep Aan Dahlan, Sekdis Parbudfora Asep Rahmat Hidayat, Kabag Tapem Asep Uus Ruspandi, Kabid Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dishub Budi Rahman, Sekretaris Satpol PP Deni Hanafia, Camat Ujung Jaya Didin Hermawan, Camat Cimanggung Dik Syekh Rizki, Kabag Organisasi Hajah Yanuarti Kania Dewi, Camat Tanjung Kerta Agus Kori Hidayat, Sekdishub Atang Sutarno, Camat Conggeang Bangbang Kustiantoro, Kepala Kasbangpol Asep Tatang Sujana, Camat Jatinangor Heri Dewantara, Sekdis Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kemal Idris, Sekdis LHK Maman Wasman, Sekdis Perikanan dan Peternakan Nana Karyana, Camat Sumedang Utara Nandang Suparman, Kabid Ekonomi dan SDA pada Bapeda Erwin, Kabid Transmigrasi Disnakertran Usep Komarujaman, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ine Inaya, Sekretaris BKP SDM Kusman Diana, Kabag Ekonomi Maman Nur Rahman, Kabid Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Bapeda Mulyani Toibah, Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rohana, Sekretaris Bapeda Sajidin, Camat Sumedang Selatan Syarif Effendi Badar, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Tatang Setiadi, dan Camat Buah 2 Tono Suhartono. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengatakan, pihaknya sebagai panitia tim seleksi jabatan tinggi pratama Kabupaten Sumedang ditugaskan langsung dari Bupati, di mana panitia seleksi ada 5 orang dengan komposisi 2 dari lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumedang, yaitu Sekda dan Kepala Inspektorat, dan 3 orang dari akademisi Pemprov lan bekerja dengan profesional. Pihaknya diamanatkan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan, juga dilaksanakan secara objektif dan profesional. Kami dari panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Sumedang berdasarkan penugasan dari Pak Bupati. Ya, pansel ada 5 orang dan komposisinya 2 dari lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang, saya dengan Pak Bagio Inspektur, kemudian 3 dari akademisi dan dari Pemprov serta LAN. Jadi 1 akademisi, 1-nya dari LAN, 1-nya dari pemerintah provinsi, dan kelima pansel ini insya Allah terjaga integritasnya dan bekerja profesional, karena Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menugaskan kami pansel yang sekretariatnya di BKPSDM agar melaksanakan panitia seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara objektif, profesional. Nah, itu kami pastikan ya, kami pastikan. Nah, ada beberapa tahapan dan salah satunya setelah seleksi administrasi kemarin yang hasilnya ada 28 orang ya, dengan pilihan 43 jabatan. Jadi ada beberapa yang pilihannya 2 jabatan dan itu dimungkinkan. Jadi ada 27 orang kandidat ya, dengan 43 jabatan yang dipilih. Ada beberapa kandidat yang memilih 2, 1 boleh maksimal 2. 28 orang itu sekarang sudah masuk ke tahap penulisan makalah. Nah, yang menarik dari penulisan makalah ini hasil konsolidasi kami pansel, temanya disampaikan spontan ya 30 menit sebelum acara dimulai, sembari kami menyampaikan tata cara ya. Jadi temanya baru saja kami sampaikan ke para peserta. Kenapa temanya didadak seperti ini? Kami menghindari
pemikiran-pemikiran yang tidak original, pemikiran-pemikiran yang sifatnya apal cangkem begitu dia siapkan, mungkin pemikiran orang lain, terus baru dituangkan, kan apal cangkem itu. Nah, tapi kalau spontan semua sama, ya, semua sama, dan mudah-mudahan hasilnya kami bisa mendapatkan terobosan-terobosan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para kandidat. Ya, berdasarkan pengalaman para kandidat. Karena ini nantinya kan menjadi PPT ya, pejabat pimpinan tinggi pratama, yang tentu salah satu tugas yang paling berat adalah menjadi pengambil keputusan di tingkat dinas, di tingkat SKPD. Pengambil keputusan di tingkat SKPD pasti dia harus punya pengetahuan, punya pengalaman yang mumpuni. Jadi teman-teman 28 ini sebetulnya orang-orang baik ya, karena sudah teruji jadi administrator. Tapi kami ingin mencari 3 terbaik. Jadi tugas pansel itu mencari 3 terbaik untuk 5 jabatan. Nanti akan diputuskan oleh pimpinan, oleh pejabat pembina kepegawaian, siapa nanti yang jadi itu tugas atau itu otoritas pejabat pembina kepegawaian. Nah, saya sendiri dan teman-teman di pansel bertugas untuk melakukan seleksi yang melalui beberapa tahapan: administrasi, makalah, asesmen, terakhir wawancara. Dan semuanya kami akan lakukan secara profesional. Nah, tema yang kita ketengahkan barusan saja kami sampaikan, yaitu peluang dan tantangan tata kelola pemerintahan di era disruption. Ya, di era yang penuh gangguan. Ada pandemi disruption karena COVID-19 kan situasi berubah. Ada digital disruption karena transformasi digital kan berubah. Ada millennial disruption karena sekarang komposisi penduduk mulai didominasi oleh para milenial. Tentu ada juga tatanan kehidupan yang berubah. Dan para peserta kami berikan keleluasaan untuk membuat judul sebagai turunan dari tema itu, bebas, sesuai dengan jabatan yang dilamar. Tapi tema besarnya adalah yang tadi, peluang dan tantangan tata kelola pemerintahan di era disruption. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan yang terbaik dari yang baik-baik ini. Itu teman-teman yang bisa kami informasikan terkait dengan apa yang kita lakukan hari ini. Ini adalah tahap penulisan makalah, dan insya Allah nanti 3 terbaik dari tiap-tiap jabatan bisa kita laporkan kepada pimpinan. Pak, seandainya kalau 2 pilihan itu lolos dua-duanya gimana, Pak? Tentu bagaimanapun juga kita lihat yang prioritas, ya. Kita lihat yang prioritas. Nanti kami akan bicarakan dengan pansel ya, untuk kemudian diambil 3 terbaik untuk masing-masing jabatan. Jadi nanti dimungkinkan satu orang menjadi 2 kandidat di 2 jabatan. Kalau misalnya dia mumpuni, ya karena nanti akan tereksplor di wawancara. Kalau dia mumpuni, dia 3 terbaik di jabatan A, dia juga masuk 3 terbaik di jabatan B. Dimungkinkan, ya karena dia melamarnya kan maksimal 2 jabatan. Ini pun satu terobosan agar betul-betul nanti yang terbaik yang kita dapatkan. Ya, bagaimanapun juga kita paham ada jabatan yang paling banyak diminati, ada yang kurang. Padahal kan kompetensi jangan-jangan yang paling baik itu semuanya fokus di satu jabatan. Sementara jabatan yang lain mungkin kurang. Nah, ini kan sayang ya. Sehingga orang-orang yang terbaik ini kita berikan kesempatan memilih 2 jabatan. Ada jabatan prioritas yang ke-1, ada jabatan yang keduanya gitu. Demikian Iwan Ingkig melaporkan.